Di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam subuh ini kita mengangkat kajian kita tentang tashbihul fitan birriyahi wal mawj wal dhulal wa mawaqi'il qatri wal laylil muzlim. Kata para ulama merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Idris al-Khawlani qala Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lamu an-nas bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa baina as-sa'ah wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwa yuhaddithu majlisan ana fihi 'anil fitan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddu al-fitan min hudna thalathun la yakadna yadharna syai'an wa min hudna fitanun kariyahis sayf minha sigar wa minha kibar. Qala Hudzaifah fadhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Wa an Kurzi bin Alqamah qala rajul ya Rasulullah hal lil Islam muntaha? Qala ayyuma baitin minal arabi awil ajami aradallahu bihim khaira adkhala alaihimul Islam. Qala thumma ma? Qala thumma taqa fitanun ka'annaha kadzulal. Al-hadits. Hadis selanjutnya an Usamah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala utumin min atamil madinati thumma qala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatar. Di dalam hadis yang lain Nabi berkata, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Auf bin Malik, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adab faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti thumma futiha baitul maqdis thumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam thumma istifadatul mali hatta yu'ti ar-rajul 100 dinar fayadhillu sakhitan thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar faya'dhiruna fayatunakum tahta 8 ghayatan tahta kulla ghayatin 12,000. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kata baginda Nabi, fitnah itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama kata Nabi dalam hadis itu bersifat riyah, angin yang datang. Angin itu bisa kenceng, bisa pelan, bisa kecil, bisa besar. Kemudian seperti mauj, gelombang. Fitnah itu bisa seperti gelombang. Kadang sekali datang itu yang besar, kadang yang datang kecil. Kadang gelombang dia kecil, kadang gelombang dia besar. Kalau gelombang kecil orang tak terlalu takut. Kalau gelombangnya besar, orang kabur. Kadang juga bisa bersifat bagian daripada malam dan siang. Jadi fitnah itu seperti mata uang. Bahkan disebutkan Nabi itu manusia itu an-nasu ma'adinun, seperti 2 sisi mata uang, kiri dan kanan. Bisa baik, bisa buruk, ya itulah fitnah. Kebaikan itu juga fitnah, ujian. Keburukan itu juga fitnah, ujian. Maka kata Nabi dua-duanya itu, dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Sehingga dalam riwayat yang lain, badiru bil a'malis salih ka qita'il lail muslim, kata Nabi. Perbanyak melaksanakan amal ibadah yang soleh. Kata Nabi itu bagian, karena belum tentu. Kadang orang di sore hari dia beribadah, malamnya dia maksiat sama Allah.
Malam dia ibadah, siangnya jadi kafir deh. Karena Nabi bilang begitu, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia jadi orang mukmin, malam dia kafir deh. Nah, ini sering kita temukan, banyak nih orang-orang begini. Siang subuh rajin deh, taat ibadah deh, sholat di masjid. Malam datang ke dukun deh. Itu maksudnya tuh. Ini bahasanya begitu memang. Karena ini fitnah nih. Ibtada'an nasu anid-din katanya. Banyak nanti orang-orang tuh yang membuat bid'ah dalam agama tuh banyak sekali, bukan sedikit. Karena memang fitnahnya itu gitu. Fitnah akhir zaman tuh itu. Ada orang-orang memperbarui kurikulum agama. Kira-kira baca Quran itu baik apa buruk? Baik apa buruk Pak baca Quran itu? Baik kan? Tapi kalau baca Quran dalam kamar mandi? Paham maksud saya maksudnya ini Bapak? Jadi kadang kebaikan itu kalau tidak ditaruh pada tempatnya tak susah. Nah itu yang kemudian terjadi sekarang fitnah itu gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini mengatasnamakan agama tapi tak tahu tidak pada tempatnya gitu. Ngaji itu kan baik gitu. Kajian itu baik gitu. Tapi ketika kajian itu dibarengi dengan hal-hal yang syubhat itu jadi tak baik gitu. Banyak perbuatan-perbuatan yang baik itu yang tidak ditempatkan pada tempatnya menjadi tak baik. Misal perempuan pakai kerudung mesti baik. Baik sangat perempuan pakai kerudung tuh. Tapi ketika dia pakai kerudung tapi kemudian dia bersentuhan dengan laki-laki itu tidak baik. Yang disalahkan kerudungnya atau bersentuhannya? Bersentuhannya. Tapi kan kerudungnya kena itu. Kok pakai kerudung tapi coel-coel katanya. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Sholat tapi maksiat. Tapi itu tak terlalu kata Nabi. Yang parahnya itu ada orang yang sampai derajat perbuatannya itu pada kufur dan kafir gitu. Kafir dan kufur ini sebenarnya berbeda. Kalau kufur itu seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahbitanna kata Allah. Habis amal ibadah dia. Itu kalau dia kufur. Tapi kalau kafir dia bukan muslim dia. Kafir ini sendiri oleh sebagian ulama-ulama Al-Quran itu membedakan. Kafir itu tidak semuanya yang tidak Islam itu kafir kata dia. Kita ambil contoh. Kira-kira orang Buddha, orang Hindu kafir tak gitu. Dalam kajian kita kafir apa tidak? Kafir ya. Tapi kata para ulama yang disebut dengan kafir itu bukan itu saja gitu. Ada pembagiannya sebenarnya. Kafir itu lebih tepatnya digunakan untuk Yahudi dan Nasrani. Kata para ulama kafir itu diperuntukkan Yahudi dan Nasrani. Selain daripada kafir itu ada lagi namanya musyrik. Nah, itulah yang selain daripada kafir dan selain daripada Yahudi dan Nasrani semuanya masuk musyrik. Kata para ulama Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu ada kalimat kafir, ada kalimat musyrik. Jauhi oleh kalian orang-orang kafir. Nah, yang kafir di sini itu sandarannya dulu pada masa Nabi kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy ini ada dua. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Karena waktu itu cuma itu, di Madinah juga begitu. Ketika di Mekah itu jelas kafir Quraisy-nya itu. Karena memang musuh Nabi itu. Kenapa dikatakan di situ disebutkan kafir Quraisy itu? Karena memang paman-paman Nabi itu dan ahlul Quraisy semua kan di situ gitu. Jadi kafir dia gitu. Memang belum masuk Islam, mendengarkan Islam tapi tak masuk. Alasan mereka tak masuk Islam karena gengsi, bukan karena yang lain. Tidak ada karena yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu semuanya termasuk Amr bin As itu. Mereka tidak masuk Islam itu cuman bukan karena tidak mau, gengsi. Nah, jadi tak mau masuk Islam itu karena gengsi. Sebenarnya kalau kita mau tanyakan sekarang sama juga. Kenapa kita katakan gengsi juga? Ya karena sebenarnya Islam menunjukkan kebenaran, tapi lain tidak kan gitu. Nah, ini masalahnya. Kalau dalam kajian kita begitu. Sehingga posisi Islam itu pada masa itu memang musuhnya tidak jauh. Musuhnya memang orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu dari kabilahnya baginda Nabi juga kan. Orang Quraisy juga gitu. Sehingga kata Allah yang tidak mau masuk Islam, kafir dia. Kenapa kafir? Dia menutupi kebenarannya.
Dia tutupi diri dia dari kebenaran. Kenapa dia tutupi diri dia dari kebenaran? Karena gengsi tadi. Tahu enggak mereka kebenaran itu? Tahu dia. Sekarang saya tanya, ada enggak orang-orang begitu tahu dia kebenaran tapi mereka enggak mau terima? Nah, begitu juga. Maka sebenarnya bisa kita bilang kafir, Pak Ustaz. Bisa jadi. Ada orang muslim tapi tak mau menolak kebenaran itu, berarti kafir juga dia sebenarnya. Gitu. Menutupi diri daripada kebenaran. Berarti banyak orang kafir sekarang, Ustaz. Ya, banyak memang. Bukan kafir secara keyakinan, tapi perilaku dia kafir banyak. Gitu. Makanya kita bilang, pagi dia kok ibadah, malam kok dia maksiat sama Allah. Kok bisa jadi kafir? Ya karena tergantung kekuatan iman tuh sampai mana, dari pagi sampai malam. Enggak sampai ada doa begini, ya Allah, kata Nabi dalam hadisnya itu. Dia bertaubat dia di pagi hari agar dosa yang malam itu dihapus. Dia bertobat di malam hari agar dosa yang pagi ini dihapus. Nah, itu dia kaitan lawan daripada yang tadi. Yumsi kafiran wa yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Lawannya, ada orang yang berdoa di malam hari untuk dosa-dosa dia di pagi hari, dan ada orang yang berdoa bertobat dia di pagi hari untuk dosa dia di malam hari. Itu kenapa alasannya kita diperintahkan untuk terus-terus bertobat. Kata Nabi, perbanyak taubat itu. Kan taubat yang paling sederhana itu mengakui kesalahan. Nah, itu taubat pertama. Taubat yang kedua itu kita barengi dengan perbuatan. Apa perbuatan kita? Nah, sebenarnya ada taubat yang paling besar itu. Kejujuran dalam hati atas perbuatan yang salah yang kita buat. Kadang tak mengaku dia salah. Hati ini. Kalau lisan mungkin mengakui, tapi hati kadang susah. Nah, yang orang-orang seperti ini. Kata Nabi kita. Nah, jadi bentuk-bentuk daripada fitnah itu begitu. Ada 3 bentuk tadi. Ada yang sifatnya angin. Kadang angin itu sekali datang kuat, seger. Pas lagi panas, tiba-tiba datang, duduk di depan. Angin datang kenceng tuh. Senang kita. Bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan yang besar, bisa jadi. Tapi kalau yang datang angin topan, saya kira tak ada yang menunggu di depan itu. Kabur semua. Sama. Ketika ujian yang datang itu kecil, masih bisa kami tampung. Tapi sekali ujian itu datang yang besar, kadang-kadang kita mohon maaf, bisa sampai keluar daripada Islam kita. Ini bahayanya di situ. Ketika ujian persoalan anak tidak naik sekolah, atau anak susah cari sekolah, atau mungkin anak tidak bisa masuk ke tempat universitas. Ya mungkin ujiannya masih bisa kita tampung, masih ada di sekolah yang lain nak. Gitu. Tapi tiba-tiba datang angin dari atas lebih kencang. Gitu. Rumah tangga rusak, orang tua sakit, anak kemudian melakukan narkoba, rumah terbakar, kebun habis. Kira-kira stres enggak tuh Pak? Kalau sempat kita sampai stres itu dan tidak mengakui, atau kita datang justru kepada manusia, atau kita tak datang kepada Allah, habis kita di situ. Rugi semua kita. Sudah rugi dunia, rugi akhirat juga gitu. Nah, itu yang disebut. Maka ada orang-orang yang kadang-kadang salah kaprah dalam melakukan perbuatan gitu. Dengan sekian banyak persoalan yang datang, dia justru bukan datang kepada Allah, tapi dia datang kepada manusia, dia datang kepada dukun, dia datang kepada ini, kepada itu, dan lain sebagainya gitu. Yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Ini ketaatan istiqamah, kekuatan istiqamah namanya. Bagaimana menjadikan diri kita tetap istiqamah. Nah, kemudian sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Malam dia jadi kafir, pagi dia jadi orang beriman. Sebaliknya. Jadi ini cuman sebaliknya. Nah, kata baginda Nabi, itu juga bagian daripada macam-macam fitnah, bentuk fitnah yang datang kepada manusia. Sehingga manusia ini harus siap dengan segala kondisi. Nah, yang bisa membuat kondisi itu bertahan, kata Nabi, badiru bil a'malis saleh. Maka perbanyaklah, perkuatlah dengan amal-amal saleh. Amal saleh itu seperti apa? Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana ibadah kita dengan Allah dan ibadah kita dengan manusia. Karena banyak singgungan itu dengan manusia, bukan hanya dengan Allah saja. Dengan Allah banyak, dengan manusia juga banyak sekali singgungan kita. Maka kebaikan yang harus kita lakukan hal-hal seperti itu. Itu kata Nabi.
Nah kemudian ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu wafat, coba bayangkan, ketika Nabi wafat, itu Nabi palsu muncul tuh. Nabi masih hidup, Nabi palsunya 7. Dan masih bertahan sampai Nabi wafat. Ketika baginda Nabi wafat, jasad belum dikubur, itu di sebelah utara tuh sudah ada namanya manusia yang deklarasi. Deklarasi dalam bentuk kongres resmi mengaku bahwa diri dia Nabi. Nah, coba bayangkan. Nah sekarang yang ngaku Nabi tak berbuat seperti Nabi banyak itu. Tapi banyak juga yang ngaku Nabi itu. Ngaku Nabi secara lisan, mengaku Nabi secara perbuatan, itu banyak juga. Ada orang-orang yang bisa ahli fatwa itu udah kayak Nabi aja. Karena yang bisa berfatwa kan Nabi gitu. Tapi ini tidak, Nabi berfatwa karena Allah gitu. Ada manusia berfatwa karena hawa nafsu. Bedanya kita dengan Nabi, dengan para ulama yang saleh, mereka berijtihad dengan ilmu, kita berijtihad dengan nafsu. Ini yang harus dihati-hatikan. Karena memang begitu. Ketika Nabi masih hidup, kok kenapa muncul Nabi palsu? Ya ini fitnahnya gitu, fitnahnya begitu. Nabi bilang begini dalam hadisnya, dari Auf tadi. Kata Nabi, ketika persiapkan oleh kalian ketika datangnya 6 perkara. Kata Nabi. Udud sittan baina yaday sa'ah. Persiapkan diri kalian. Karena ada 6 hal, kata Nabi, yang 6 hal itu akan datang dan menjadi fitnah. Gitu. Kata Nabi, mauti yang pertama. Wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wafatnya Nabi, ada judul buku namanya Armageddon. Boleh Bapak Ibu cari di Shopee boleh atau di mana boleh silahkan. Itu buku itu bagus sangat untuk pegangan orang-orang beriman. Wajib kita yakini hadis-hadisnya. Dalam buku itu tanda hari kiamat pertama, tanda kecilnya, tanda kiamat itu, yang tanda-tanda kecil itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tanda kiamat selanjutnya dan munculnya atau sebagai fitnah selanjutnya itu mauti, meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi. Coba bayangkan setelah Nabi wafat apa yang terjadi? Kacau semua. Muhajirin dan Ansor mau berantem tuh. Muhajirin mau Ansor mau berantem. Berantemnya bukan karena apa-apa, cuman karena kekuasaan saja. Pokoknya dari Ansor harus jadi pemimpin. Tapi bedanya yang dulu dengan sekarang, kalau sekarang nafsu semua isinya. Kalau dulu itu masih dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Karena Abu Bakar tidak mungkin naik tidak mungkin Abu Bakar itu naik dengan urusan nafsu itu. Ya memang dibilang tidak mungkin juga tidak. Tapi ada rasa ketakutan yang tertanam dalam diri Abu Bakar itu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bukan dia milih diri dia sendiri. Yang minta Umar bin Khattab. Disepakatilah oleh 2 Muhajirin dan Ansar tadi. Itu Nabi wafat itu. Jasadnya belum dikubur itu. Ali bin Abi Thalib tidak ada di situ. Fatimah tidak ada di situ. Abbas tidak ada di situ. Yang ada di situ Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Itu fitnah Pak. Ujian itu. Itu fitnah banget itu. Fitnah yang berat ketika itu adalah yang sangat berat ketika itu menunjuk seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa mendamaikan manusia yang ketika itu baru masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan. Dan itu berat Bapak Ibu. Kenapa berat? Karena setengah daripada mereka bisa jadi murtad atau semuanya kalau salah pilih. Sehingga taruhannya ketika itu adalah urusan agama iya, urusan keseimbangan iya, urusan negara iya, semua masuk di situ. Sama halnya kayak kita memilih pemimpin. Ini siapa yang kita pilih nih? Yang kita pilih ini taat agama apa tidak? Atau dia justru mendatangkan fitnah dalam agama, fitnah dalam sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kita semua mencoba menjadi orang yang beristikharah. Muncul kelompok-kelompok bilang, masa milih pemimpin aja harus istikharah gitu deh. Masa memilih pemimpin aja harus pakai agama-agamaan, gitu, istighosah dan segala macam. Justru ketika memilih pemimpin itu banyak yang jual agama itu.
Datang jualan agama, pokoknya kita istighosah. Setelah terpilih dia hilang, dia mau istighosah kayak mau apa terserahlah kata dia. Coba bayangkan, uniknya ketika sebelum terpilih banyak yang datang istighosah, yasinan, tablik akbar. Tapi setelah selesai terpilih dia konseran. Tahu paham maksud saya? Syukurannya konser. Dalam konser itu datangin biduannya, musiknya gitu kan. Dan ini fitnah juga gitu. Bayangkan ketika itu Nabi masih hidup coba. Nah, kok muncul Nabi palsu? Nabi palsunya bukan orang yang bodoh, bukan. Musailamah al-Kadzab itu pinter, cerdas dia. Cerdas Musailamah al-Kadzab itu. Sampai dia dihormati di situ. Kenapa dihormati? Punya kecerdasan dalam bahasa. Sehingga orang yang pandai bersyair ketika itu menjadi orang yang terhormat dan sangat disegani. Cuma kepleset lidah dia. Saking merasa diri dia pintar tadi, dia bilang saya dapat wahyu. Islam dia. Tapi ngaku nabi. Jadi nabi terakhir itu bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi nabi terakhir Musailamah al-Kadzab. Ternyata setelah Musailamah al-Kadzab muncul pula nabi palsu yang lain. Perempuan pula. Nama dia Sajah namanya. Setelah muncul lagi nabi palsu yang lain. Jadi di 3 tempat muncul 3 nabi sekaligus. Tempat pertama Musailamah al-Kadzab, tempat kedua Sajah, ya tempat ketiga Tulaihah. Nah ada yang keempat. Yang keempat itu tapi dah agak jauh sedikit. Ada Al-Mukhtar Al-Ubaid Al-Thaqafi namanya. Al-Mukhtar Al-Ubaid Al-Thaqafi. Itu juga nabi palsu. Kalau Mirza Ghulam Ahmad mesti Bapak Ibu tahu kan? Nah, ini pernah yang tua-tua masih sudah hidup sezaman itu gitu. Mirza Ghulam Ahmad, tapi ini jauh daripada baginda. Ada namanya Al-Aswad, banyak pokoknya Bapak Ibu nabi palsu itu. Dan itu nabi masih hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apa korelasinya nabi palsu ini dengan wafatnya nabi? Maksud nabi, wafat aku banyak orang-orang yang ibtada'a bid-din. Akan banyak orang yang membuat agama itu dibid'ah-bid'ahkannya gitu. Paham sampai sini ya Bapak Ibu? Jadi bid'ah agama itu muncul semua. Yang tak pernah Nabi buat itu semuanya muncul semua. Yang tidak diridhoi oleh para sahabat muncul semua. Kita ambil contoh. Pada masa Nabi Nuh alaihi salam, itu ketika wafatnya Nabi Adam, Idris, itu muncul 5 orang tidak nabi tapi dianggap soleh karena mewariskan agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kitab tauhidnya dibawa Nabi Adam alaihissalam turun ke Idris sebelum sampai ke tangan Nabi Nuh. Ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini ketika mereka masih hidup mereka mengajarkan agama, mengajarkan nilai-nilai dan tauhid. Singkat cerita, ini singkat aja ceritanya. Singkat cerita, itu yang 5 orang wafat satu-satu. Dah, wafat satu-satu. Yang pertama wafat, yang kedua wafat, yang ketiga tinggal 1 orang. Ketika yang satu ini tinggal, dialah yang mengajarkan kepada manusia-manusia yang tinggal di situ. Singkat cerita, wafat nih yang terakhir ini. Apa kata jamaahnya? Apa kata masyarakatnya? Siapa yang akan mengajarkan kami agama? Siapa yang mengingatkan kami kalau kami salah? Apa kata iblis? Tenang, buat patung untuk mengingat mereka, biar kita selalu teringat akan ajaran mereka. Buat patung. Dibuat nih patung. Ketika sedang buat patung, ada goresan dalam hati, agamaku tidak boleh melarang kami membuat patung. Apa kata iblis? Bukan untuk disembah, untuk mengingat aja. Sampai sini paham ya? Ini belum datang nabi. Tapi orang soleh tadi udah wafat, 5-5-nya udah wafat nih. Singkat cerita, pada generasi ketiga, yang 5 orang patung yang dibuat tadi bukan lagi jadi orang soleh, dianggap Tuhan. Sampai sini paham? Sekarang kita lihat goresan-goresan tersebut. Nabi wafat, yang paling soleh, yang paling maksum, nabi palsu muncul. Ini lebih sadis daripada itu. Jadi ketika nabi palsu muncul, yang datang banyak.
Kenapa mereka percaya? Loh, karena Musailamah ini pintar, cerdas, bahasa dia bagus. Dianggap nabi, mengaku punya dapat wahyu. Dibacakanlah sama Musailamah al-Kadzdzab tentang ayat-ayat. Yang ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi ayat tersebut yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab sendiri. Sampai sini paham ya? Tidak ada yang dibuat oleh Nabi. Tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh para sahabat yang lain. Karena dia sebenarnya hidup sezaman dengan sahabat, tapi tidak masuk dalam kategori sahabat. Karena dia ngaku Nabi tadi. Uniknya, lisan dia membacakan yang dianggap ayat dan diamini oleh pengikutnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang pertama sekali dari kalangan dari baginda Nabi Muhammad SAW atau daripada para sahabat yang buat kajian ada jogetnya? Coba Bapak Ibu cari. Tidak ada, Pak. Hari ini orang akan bilang itu cuman sekedar tarfih, hiburan. Oke, hiburan. Hari ini pertanyaannya generasi 2 tahun yang akan datang, yang ini jadi apa? Wajib atau halal atau haram? Atau wajib dilakukan? Kita ambil contoh yang paling sederhana. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kita ambil. Ini yang versi salahnya. Yasinan. Kita ambil contoh yasinan. Orang meninggal, ada yasinan, Pak. Yasinan nih. Dulu orang paham zaman dulu ini paham orang zaman dulu nih. Yasin itu dibuat karena waktu kondisi itu Islam ini sedikit. Sehingga harus masuk dalam urusan budaya. Masuklah. Ketika itu pahamnya ini bukan jadi satu hal yang wajib. Tapi ini perbuatan yang ketika itu dianggap penting untuk menarik orang dan bisa berlemah lembut. Karena hubungan manusia dengan manusia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini urusan sosial. Dimasukkanlah agama. Sampai sekarang kalau ada orang meninggal tidak yasinan, kira-kira gimana telinga kita dengar? Sampai ada yang mengatakan kalau tidak dibacakan yasin, ini mayat menangis. Kalau tidak dibacakan yasin, ini bid'ah. Ini bahaya. Sampai mereka katakan baca yasin itu wajib. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan, berapa generasi, berapa abad? Dari dulu, dari zaman Wali Songo sampai sekarang, berapa jaraknya? Kita anggap itu 1700. Dari 1700 sekarang sudah 2000 lebih. Berapa tahun? Berubah makna. Yang tadinya pemahamannya cuma sebatas pada pemahaman yang biasa dan hanya untuk menarik orang bisa masuk Islam, berubah menjadi sesuatu hal yang hampir diwajibkan. Pertanyaannya, siapa yang mewajibkan? Kalau dia cuma melakukan perbuatan tersebut atas nama mengaji, membaca Al-Quran, tak ada larang, Pak. Tak ada larangan. Sampai sini paham? Sehingga perlu diluruskan. Nah, itu yang terjadi. Nabi wafat, Nabi palsu muncul. Uniknya yang percaya banyak. Nabi sudah bilang akhirul anbiya. Nabi terakhir, berarti tak ada lagi nabi yang lain. Lah kok bisa ada manusia yang percaya? Sama dengan yang tadi. Lah kok bisa ada manusia yang percaya bahwa yasin itu wajib? Sehingga kalau tidak yasinan itu tidak berkah. Kalau tidak yasinan tak masuk. Pertanyaannya yang mewajibkan itu siapa gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, ini tradisi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan tradisi Maulid Nabi misalkan? Maulid Nabi. Ini tradisi. Jangan pahami Maulid Nabi ini sebagai hukum atau syariat. Kalau dipaham Maulid Nabi syariat itu haram hukumnya. Nah, sampai sini paham ya? Tapi dipahami Maulid Nabi ini sebagai tradisi. Sehingga persoalannya bukan pada tradisinya ini. Tradisi itu baik buruknya yang jadi masalah sekarang. Sehingga pertanyaannya, Maulid Nabi baik apa tidak? Baik. Pertanyaannya, kalau Maulid Nabi ada joget-jogetnya, ada gendangnya gimana? Ustaz, itu gendangnya Islami. Betul, gendangnya Islami. Perempuan yang nyanyinya pakai celana sempit. Jadi haram atau halal? Yang didengar tuh solawatnya atau yang ditengok tuh wanitanya. Misal mohon maaf ya, Maulid Nabi di masjid nih. Gendang di sini. Ada adik-adik kita yang sekolah-sekolah, baik itu ibu-ibu, pakai pakaian memang tertutup misalnya. Tapi berjoget dia. Pertanyaannya,
layak atau etis enggak perempuan joget itu? Sekarang kita lihat runut lagi, etis enggak dia joget dalam masjid? Etis enggak dia bergendang di masjid? Etis enggak dia melakukan berlenggak-lenggok dalam masjid? Ini pertanyaan. Sehingga kajiannya bukan hanya sebatas ini baik buruk, bukan saja, kita tinjauannya jauh. Sesuatu yang baik kalau tidak ditempatkan pada tempat yang baik tak jadi baik dia, Pak. Tak jadi baik. Ini yang disebut oleh Nabi, ibtada'an nas. Banyak orang-orang bermunculan dengan perbuatan-perbuatan fitnah. Nah, fitnah tersebut itu datang setelah Nabi. Setelah Nabi wafat. Maka kata Nabi, wafatnya aku ini fitnah, kata Nabi. Meninggal Nabi, fitnah itu muncul semua. Coba bayangkan, yang murtadnya lah, yang tak mau bayar zakat. Apa kata mereka? Itu kan zakat itu ketika Muhammad masih hidup. Setelah Muhammad wafat ya tidak ada. Maksudnya mati Muhammad, mati zakat. Uniknya, yang menangis ketika Nabi meninggal, itu banyak sekali, Pak, dan histeris. Datang Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kalian tuh cinta sama Muhammad atau cinta sama Allah? Kata dia. Coba. Sekarang kan begitu. Kita mau, mohon maaf. Boleh saja kita mau memuliakan ulama, boleh. Tapi kalau sudah tatar sampai pada hal yang sangat dilarang oleh agama itu tidak bisa, Pak. Ambil air, masukkan kaki dia ke situ, basuh kaki dia, minum airnya. Itu bukan lagi bid'ah, Pak. Dolah, menyesatkan itu sudah. Sampai di sini paham ya, Bebe? Wafatnya Nabi. Kenapa jadi fitnah? Tempat bertanya tak ada lagi. Masih mending sahabat masih hidup. Sampai Umar bin Khattab berani bilang begitu. Kalian cinta kepada Allah, kalian beriman kepada Allah atau kepada Muhammad? Kalau kepada Muhammad, Muhammad hadis, wafat, meninggal. Dan tidak akan, Pak. Tak akan ada lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad, maka sama. Ketika kita pahamnya zakat itu adalah Muhammad, bawaan Muhammad, maka meninggal Muhammad, meninggallah, habislah zakat. Tapi ternyata bukan. Zakat itu syariat yang Allah turunkan. Allah yang turunkan iman kita kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Maka persoalannya, kata Nabi 1400 tahun yang lalu, mauti, fitnahnya itu meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berat bagi para sahabat. Sekarang kita lihat, kita ambil satu contoh. Sahabat itu kita ambil saja, sahabat itu ratusan, Pak. Tapi ada, kita anggap aja 60 orang saja. Kalau ratusan terlalu banyak, kita hitunglah 60. Sahabat itu ada 60 orang. Kalau di antara sahabat yang 60 orang ini, kira-kira apakah semua sahabat ini sholat subuhnya berjamaah dengan Nabi setiap waktu? Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Apakah sahabat Nabi ini sholat bersama Nabi, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya berjamaah dengan Nabi setiap waktu? Saya sangat yakin belum tentu. Sampai sini paham ya? Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena ada sahabat yang berdagang, ada sahabat yang keluar kota, ada yang sahabat berdagangnya keluar, ada yang sahabat mungkin agak jauh jaraknya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham ya? Pertanyaannya adalah, mungkin tidak terjadi perbedaan dari 60 sahabat ini ketika melihat Nabi? Mungkin atau tidak? Pertanyaannya bisa kita salahkan. Umar bin Khattab ente salah. Ubay ente salah. Tidak mungkin, Pak. Sahabat Nabi, Pak. Dan ketika para sahabat ini salah, mereka akan datang kepada Nabi untuk bertanya, yang kami buat ini betul apa salah? Nah, contohnya begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kan tempat bertanyanya jelas gitu. Sehingga para sahabat kalau punya masalah nanya sama Nabi. Sekarang Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Tinggal para ulama. Ulama pun terbagi dua, tergantung ulama yang mana, ulama dunia atau ulama akhirat. Lah kalau ulama dunia apa yang kita tanya selesai, Pak? Apa yang kita tanya selesai? Boleh kami joget, boleh. Boleh son horek, boleh. Boleh perempuan joget, boleh. Itu kalau ulama dunia asal datang duit. Sampai sini paham? Tapi kalau ulamanya akhirat, dia pertimbangkan semua dengan keilmuan, Pak. Sesuai tidak dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kata Gus Kausar itu, jangankan son horek, katanya.
Maulid Nabi aja bisa jadi haram. Kata dia. Kapan maulid Nabi haram? Ya kalau sudah keluar daripada batas nilai-nilai norma-norma agama. Kata dia. Dan itu sangat masuk akal, Pak. Sangat masuk akal. Nabi tak ada. Tempat bertanya tak ada. Sehingga terjadi ikhtilaf itu sangat. Umar bin Khattab pernah menarik kerah baju sahabat Nabi yang lain. Ketika sahabat Nabi ini jadi imam. Didengarin sama Umar bin Khattab. Lu kok nggak sama dengan saya? Kata dia. Dibaca suratnya tak sama. Surat Ar-Rahman dibaca. Tak sama, Pak. Beda. Suratnya sama, modelnya berbeda. Sehingga ditarik sama Umar bin Khattab. Engkau ini sesat nih. Katanya. Ini bahasa kita ya. Sesat nih. Nah, coba bayangkan. Karakter itu ada enggak sekarang begitu? Baru selesai sholat kita dicegat sama orang. Kau ini sesat nih. Imam sesat nih. Nggak sah sholat ini. Aku sholat lagi lah. Katanya. Kejadian, Pak. Wajar tuh. Kalau sekarang nih. Kenapa wajar? Jauh dari Nabi. Jauh daripada sahabat. Sampai sini paham ya? Itu masa Nabi. Ditarik sama Umar bin Khattab. Dibawa ke Nabi. Kata Nabi, aqra'uka hakadha wa aqra'uhu hakadha. Aku bacakan kepada dia dengan model begini, aku bacakan kepada engkau model begini. Ini alasan kenapa Allah sebut. Nabi bilang, Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Al-Quran turun dalam 7 huruf. 7 huruf itu apa? 7 dialektika bahasa Arab. Bahasa Arab di antara 7 ini, yang paling tinggi bahasa Arab Quraisy. Kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, bahasa Arabnya orang Quraisy itu paling tinggi, dialektika paling baik dalam bahasa Arab. Sehingga diambillah dialektika Quraisy ini yang dimasukkan ke dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah, bahasa paling baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa bahasa Arab makna-makna tertentu yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran yang tidak ada dalam pernah kita dengar secara lumrah gitu. Sampai sini paham ya? Itu aja terjadi ikhtilaf. Apalagi sekarang yang jauh dari Nabi. Sangat mungkin kata Nabi mauti fitnah. Meninggalnya Nabi fitnah. Maka fitnah yang nampak itu sebenarnya ketika Nabi wafat adalah ibtada'an nasu 'anid din. Banyaknya manusia melakukan urusan-urusan yang baru dalam soal agama yang tidak Nabi buat dan mengarahkan kepada kesesatan. Sehingga Nabi gandeng dengan hadis yang lain. Kata Nabi, ada ulama, ada da'i, ada orang yang paham agama, ada orang alim dengan keilmuannya, du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi. Yang ngajak ke neraka jahannam. Bukan ngajak ke surga, tapi ngajak ke neraka jahannam. Contoh mulai muncul Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab mengaku Nabi. Kira-kira ngajak ke surga atau neraka itu? Jelas nerakanya, Pak. Menikah Musailamah al-Kadzab dengan seorang perempuan yang juga mengaku Nabi. Namanya Sajah. Sajah itu mengaku Nabi perempuan. Menikah nih. Diakui oleh Sajah kenabian Musailamah al-Kadzab. Diperangi oleh Abu Bakar. Meninggal dia, masuk Islam Sajah tadi. Taubat maksudnya. Bertaubat Sajahnya tadi. Jadi wanita muslimah. Muncul pula namanya Tulaiha. Tulaiha mengaku Nabi. Diperangi oleh Khalid bin Walid 3 kali dalam perperangan. Perang pertama kalah, lari tunggang langgang, balik lagi ngaku Nabi lagi dia. Diperangi lagi, lari tunggang langgang, balik lagi sampai 3 kali. Yang ketiga kali nak lari tak sanggup, sudah terkepung, akhirnya bertaubat. Sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan berperang, dalam keadaan Islam yang baik. Sampai sini Pak. Jadi itu kondisi manusia sekarang kan. Murtad mukmin, murtad mukmin, murtad mukmin. Tapi kalau sudah keterlaluan begitu itu tak baik. Kalau sudah murtad itu udah lain. Tapi kalau cuma sesat, itu banyak. Maka disebut Nabi, kadang iman, kadang sesat. Kadang iman, kadang maksiat. Kadang iman, kadang kafir. Dan itu tergantung, Pak. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang seperti ini, itu bisa mempengaruhi amal kita. Mempengaruhi amal. Lain asyrakta layahbitatna. Kalau kita sempat melakukan kesesatan dalam amal ibadah, kesyirikan, kemudian perbuatan-perbuatan yang menduakan Tuhan, layahbitatna, sungguh sangat akan Allah hapuskan. Sungguh sangat akan Allah habiskan, Allah hapuskan, Allah bakar amal soleh mereka. Mauti, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi fitnah. Yang kedua, thumma futiha baitul maqdis. Kata Nabi yang kedua, dari 6 tadi, sittan baina yaday sa'ah tadi. Kata Nabi karakter
tanda hari kiamat itu ada 6. Sebenarnya banyak, tapi Nabi sebutkan yang 6 ini, perhatikan betul kata Nabi. Yang kedua itu, Baitul Maqdis itu akan sejahtera Palestina. Rakyat Palestina sejahtera. Ini sudah terjadi penaklukan pada masa Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi. Tinggal yang terakhir sekarang nih. Kata para ulama, sebagian besar ulama bilang ini yang terakhir nih. Ini kalau sejahtera Palestina nih, katanya. Kalau merdeka Palestina dan sejahtera Palestina, kata para ulama, sangat ada kemungkinan tanda hari kiamat yang dikatakan oleh Nabi itu terjadi. Artinya kedekatan kita dengan hari kiamat. Bahkan Nabi bilang, kata Nabi begini, kepala Nabi begini, tangan dijengkalkan, kata Nabi. Saking dekatnya hari kiamat kata Nabi begini, saking dekatnya hari kiamat, lebih dekat hari kiamat itu daripada tangan Nabi nih. Nabi begini, tangan di kepala nih. Kata Nabi, lebih dekat hari kiamat itu daripada tangan saya nih. Ketika tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi, itu terjadi. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Tanda-tanda seperti ini itu bukan untuk kita menakut-nakuti, bukan. Tapi seberapa tahan kita dengan ibadah kita tadi. Seberapa kuat kita dengan istiqomah kita tadi. Sampai Nabi bilang begitu. Sampai sahabat ketakutan itu. Saking takutnya sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, doakan sama Tuhanmu, sama Allah, ya Allah, biar kami ini dimatikan gitu. Ada yang sudah berdoa begitu? Kalau belum ada, kita doakan sama-sama. Sampai berdoa, Pak. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mematikan kami sebelum bertemu dengan itu. Saking takutnya, Pak. Karena fitnahnya berat, besar. Nah, kita hidup di zaman itu sekarang. Pertanyaannya, kita yang hidup di zaman itu bagaimana kekuatan keimanan kita? Itu yang betul dipertaruhkan. Sampai sahabat bilang, mempertaruhkan keimanan di hari-hari akhir zaman itu seperti sedang memegang bara api, kata Nabi. Saking susahnya, Pak. Siapa yang sanggup megang korek api? Ya takut. Nah, ini korek api, hidup apinya kita pegang, itu pun tetap berani kita. Apalagi bara api yang dipegang. Artinya yang selamat yang mana? Yang kuat iman, Pak. Oke, berat, Pak. Ini Dajjal belum datang nih. Ini kalau Dajjal datang bahaya kita, Pak. Makanya amalkan betul tuh amal soleh itu. Salah satunya surat Al-Kahfi. Nah, itu rajin-rajinlah Pak baca itu karena hadis Nabi sahih hadisnya itu. Tapi Al-Kahfi dibaca, sholat bolong sama tidak? Nah, baik-baik Pak ya. Al-Kahfi dibaca, tapi bid'ah jalan juga. Al-Kahfi dibaca, percaya manusia juga. Itu masalah, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Futiha Baitul Maqdis. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika Baitul Maqdis ini sejahtera, itu kan tanda kiamat tuh. Madinah hancur. Madinah akan mengalami kehancuran. Itu Nabi hadisnya bilang begitu, kata Nabi. Hadisnya sahih itu. Kata Nabi, Madinah itu akan hancur. Akan hancur tuh bagaimana? Ini yang kemudian tidak bisa kita pastikan apakah langsung dibom seperti Hiroshima Nagasaki atau seperti apa dengan nuklir atau terserah. Tapi kata para ulama yang disebut kehancuran Madinah itu berubah. Nilai-nilai agama bergeser sedikit demi sedikit. Apa kata Nabi dalam riwayat selanjutnya, kata Nabi? Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Akan muncul fitnah-fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah orang Arab. Jadi kehancuran Madinah itu dan negara Arab itu masuknya fitnah-fitnah itu ke dalam rumah orang-orang Arab. Sekarang pertanyaannya, fitnah apa yang masuk? Fitnah apa yang masuk? Semua fitnah. Fitnah musik, fitnah kekafiran, fitnah kemaksiatan, fitnah kesyirikan, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, semua masuk jadi satu di situ. Fitnah dunia masuk ke dalam rumah. Maksudnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Orang-orang Arab yang tadinya dekat dengan Al-Quran dan nilai-nilai agama, mereka akan selewengkan sedikit demi sedikit. Sampai sini paham ya? Ini bahasa kiasan yang memerlukan penjelasan. Maksudnya apa? Bergesernya nilai agama dari orang-orang pemegang kendali agama. Maksudnya apa? Dulu kan agama nih, Islam ini datang dari Arab. Kalau bahasa mereka, datangnya dibawa oleh orang-orang yang memang tinggal di Arab. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, pindah ke Madinah,
Mekah Madinah sentral untuk Islam pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi hidup di situ. Sekarang rumah-rumah orang-orang yang pernah mendengarkan Islam itu dan berpegang teguh dengan nilai Al-Quran itu nanti tak lagi begitu. Dengan musik lebih banyak persentase musik kepada Al-Quran daripada Al-Quran. 60-nya musik, 40-nya Al-Quran. Semakin akhir nanti 70-nya musik, 30-nya Al-Quran. Nanti naik lagi 80-nya musik, 20-nya Al-Quran. Itu terjadi di Andalusia, Spanyol. Di Spanyol terjadi. Makanya di Eropa itu sekarang sangat berkembang yang namanya musik itu karena ada pembawanya. Dan yang bawanya juga Muslim. Nah, itu nanti kapan waktu dikaji sejarahnya Andalusia. Banyak itu penyebabnya, Pak. Nah, sekarang begitu. Ketika Sonhorek saja, Sonhorek itu diharamkan, yang protes siapa? Muslim juga. Apa kata mereka? Main halal haram aja kata dia. Ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sederhana sebenarnya. Ini kalau yang berbicara ini selesai itu. Tapi untung kita punya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar. Didatangin tuh pakarnya Pak. Didatangin yang ahlinya tuh. Sonhorek tuh hidup di sono, kaca ini bisa pecah nih Pak. Saking berbahayanya gitu. Sehingga banyak yang tersinggung, banyak yang sakit, banyak yang ini menyebabkan kekacauan segala macam. Diharamkan oleh para ulama. Diharamin itu para ulama. Pertanyaannya, yang diharamkannya sonhoreknya atau musiknya gitu. Harusnya dua-duanya. Bukan hanya sekedar sonhoreknya saja. Sampai sini paham ya? Karena sonhoreknya kalau dihidupkan doang, tanpa musik itu juga nggak enak itu. Nggak mau orang nikmati Pak. Sampai sini paham Pak? Jadi ini fitnah Pak. Fitnahnya di situ. Fitnah hartanya. Banyak kata Nabi fitnahnya itu. Banyak sekali. Nah termasuk fitnah perempuan. Termasuk fitnah perempuan. Tenang ibu-ibu. Pagi ini kita tak bahas perempuan. Tenang aja. Cuman sampai aja di situ. Karena kalau kita bahas sakit hati pula ibu-ibu nanti. Karena betul Bu. Nabi bilang fitnah perempuan ini bahaya betul. Kata Nabi paling berbahaya fitnah itu wa'adhar wa'azam. A'zamul fitnati wa'adharu fitnat. Fitnah yang berbahaya, fitnah yang paling besar kata Nabi. Fitnatun nisa. Fitnahnya perempuan. Maka sampai Nabi bilang gini, wattaqun nara wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada api neraka dan takut kepada fitnahnya perempuan. Bukan takut perempuan ya. Kalau takut perempuan bahaya nih. Tapi takutlah akan fitnah perempuan. Tapi dimaknai sama Pak, hampir sama dimaknai. Kalau sekarang ini wattaqun nisa, takutlah kalian sama wanita. Betul Pak, banyak suami-suami takut sama perempuan sekarang. Saking takut, banyak laki-laki takut sama perempuan. Yang dimaksud hadis itu takutlah dengan fitnah perempuan. Sekarang Bapak Ibu tengok tuh di media sosial, perempuan mana yang tidak menjual harga diri dia? Perempuan mana yang hari ini tidak menjual harga diri? Hampir Pak isi di media sosial itu perempuan telanjang. Telanjang di sini jangan salah paham Bapak-bapak. Bukan tak pakai baju, pakai baju. Cuman ingin menampakkan. Saya bilang kok tanggung betul, buka aja semua selesai. Tapi kan bukan itu yang mereka mau. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa? Demi duit, juallah harga diri. Apa bedanya dengan Miss Universe? Sama. Juallah kemolekan tubuh, dapat duit. Menang bangga. Apa bangganya? Dianggap cerdas. Yang ada jahiliyah betul tuh Pak. Jadi kalau anggap dia cerdas, ada orang yang mengatakan Miss Universe itu cerdas-cerdas, itu mohon maaf, sudah keblinger tuh Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fitnahnya Bapak Ibu. Mauti futiha Baitul Maqdis, kata Nabi, Baitul Maqdis itu kelak akan sejahtera. Nah, gaya-gaya itu, karakter-karakter itu, tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Akan sejahteranya Baitul Maqdis. Kita lihat perperangannya sekarang. Sekarang Israel menyerangnya tidak hanya Gaza, tapi juga Iran. Pertanyaan sekarang muncul itu, Syiah berperang dengan Israel, berani dia. Sekarang orang Sunni mana? Orang Sunni nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita terlepas daripada persoalan Sunni Syiah ketika itu. Persoalan kita sekarang, bagaimana pernyataan Nabi ini terbukti atau tidak. Dan pernyataan Nabi ini pasti terbukti Pak, pasti. Sejahteranya Palestina ini pasti. Persoalannya kapan, ini yang sedang ditunggu.
Dan ketakutan orang bukan pada kemenangan Palestinanya, Pak. Ketakutan orang beriman bukan persoalan Palestina menangnya. Ketakutan orang beriman kalau Palestina menang berarti tanda kiamatnya jelas. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Pertanyaannya sudah sekuat mana imanmu gitu. Nah, ketika nanti Palestina ini sejahtera oleh panji-panji hitam, ada yang bilang, kemudian banyak nih pejuang-pejuang mulai dikorek-korek semua, Pak. Nah, jadi makanya kita berbicara persoalan hal-hal tersebut tuh persoalan yang sangat-sangat mendalam, Pak. Kata Nabi, hidup Nabi buat tuh semangat jihadnya jelas. Karena perang waktu itu kan, penaklukan kota Mekah, Nabi pindah, ada perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, perperangan itu jihad semua, Pak. Sekarang jihad tuh hilang. Kita cuma menonton begini aja. Jihad tuh hilang. Dan itu salah satu tanda kiamat juga, salah satu fitnahnya juga begitu. Hilangnya semangat jihad dalam tubuh orang beriman. Tapi nanti muncul, nanti kembali lagi, Pak, nanti kembali lagi, ada masanya. Maka kita tunggu. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam masa penantian itu sekuat apa? Kita bersama orang yang solehkah atau bersama kelompok yang mayoritas? Kelak Islam menjadi minoritas. Minoritas di sini bukan muslimnya, tapi mukminnya yang betul-betul menjaga imannya. Kalau muslimnya banyak, Pak, tapi minoritasnya yang mukminnya, yang berani bertahan dengan keimanannya. Karena banyak muslim yang terpedaya dengan ini. Kapan waktu kita bahas itu, Pak, loyalitas itu. Namanya al-wala wal bara. Sekarang udah muncul tuh pemahaman tentang itu, sekarang diangkat lagi. Al-wala wal bara, loyalitas kita kepada siapa? Kafir kah? Muslim kah? Mukmin kah? Atau munafik kah? Nah, ini poin penting yang ingin kita angkat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kata Nabi, dia ada 6, tapi kita anggap yang terakhir saja. Thumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam. Ada wabah yang kelak wabah itu, kata Nabi, akan memakan binatang-binatang ternak kalian. Sebenarnya wabah ini sudah sering terjadi. Hampir setiap 100 tahun itu biasanya ada muncul wabah dalam prediksi ya. Tapi mudah-mudahan salah gitu. Ada dulu taun. Pada masa sahabat ada namanya penyakit yang disebut dengan taun. Ada kemudian dulu ada flu burung, ada penyakit sebelumnya yang hanya disembuhkan pada masa Nabi. Ada Abdurrahman ibn Auf yang negara tetangga mengalami wabah yang sangat mematikan, obatnya cuma kurma busuk. Kemudian ada taun, kata Nabi, kalau kalian terserang penyakit ini jangan keluar daripada tempat tersebut. Dan jangan mendekat bagi mereka yang di luar, jangan mendekat. Dan ini semua ciri-cirinya sudah disampaikan. Dan itu mematikan. Flu burung, orang takut dulu flu burung sampai binatang-binatang aja mati gitu. Nah, datang tuh 2000 kemarin itu 2020. Datang juga wabah itu. Wallahu alam itu buatan atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas dianggap sebagai satu hal yang sangat menakutkan di dunia ini. Namanya COVID-19. Nggak tahu apakah ada COVID-20, 30, kita nggak tahu. Tapi yang jelas COVID-19 kita anggap sudah berlalu. Kita anggap sudah berlalu. Artinya wabah itu, kata Nabi, itu akan datang. Akan datang wabah-wabah yang mematikan. Bahkan bukan manusia saja yang dimaksud oleh Nabi mematikan itu. Termasuklah binatang-binatang ternak kalian, kata baginda Nabi. Nah, yang seperti ini kita harus menjaga diri kita. Kelak daripada perbuatan-perbuatan seperti ini banyak orang akan keluar daripada agama mereka hanya karena ketakutan urusan dunia. Banyak orang akan keluar dari agama mereka hanya karena persoalan dunia. Kita ambil contoh COVID. Berapa banyak yang bertahan dengan keimanan atau justru keluar daripada keyakinan. Sampai sini paham ya? Pada masa COVID itu nampak betul mana yang kokoh dengan keimanan, mana yang goyang. Mana yang betul-betul yakin dengan Allah dan mana yang tidak. Itu nampak, Pak. Sampai sholatnya ujung 1 meter semua kan. 1 meter sholatnya 1 meter semua sholatnya kan. Ini persoalan, Pak. Nah, pertanyaannya di pasar mapet semua, Pak. Di masjid jarang-jarang, di pasar rapat semua. Nah, coba bayangkan. Di mall makin ramai rupanya gitu. Jadi mall buka, masjid tutup. Kadang-kadang nggak nyambung kita, Pak. Sampai di sini mana yang menguntungkan berarti buka. Mana yang merugikan tutup. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini menambah keimanan kita dan menambah ketaatan kita dalam menjaga diri kita dan keluarga kita agar
selamat dari bahaya, agar selamat daripada fitnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.